Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ibu hari ini memberi materi pelajaran dari ekonomi bisnis. Sebelum melanjutkan pelajaran ini, Ibu meminta kalian, mari kita menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Materi yang hari ini Ibu akan sampaikan yaitu tentang kelangkaan dalam ekonomi. Apa itu yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan ini ada dua, yaitu kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Kelangkaan yang kedua adalah suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha atau pengorbanan untuk memperolehnya. Di sini juga ada kelangkaan menurut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, sumber daya apapun memiliki nilai dari nol atau tidak berharga hingga langka, yang artinya semakin langka semakin bernilai pula pengorbanannya atau terlalu tinggi ya pengorbanan atau harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Jadi bertambahnya nilai tersebut atau nilai barang tersebut karena kurangnya produksi dari barang tersebut. Contoh, konsumen membutuhkan beras, tapi karena beras terlalu mahal, tinggi karena langka, penyebabnya adalah bisa terjadi dari gagal panen dan sebagainya. Berikut adalah contoh relatifnya ya. Contoh relatif di sini ada dua. Contohnya yaitu air di pedesaan adalah sumber daya melimpah, namun tidak begitu di perkotaan, di mana air harus dibeli dengan uang. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena air di pedesaan ini sumber dayanya atau sumber mata airnya itu ada di sekitar masyarakat tersebut dan melimpah. Mulai dari mata air bisa langsung diolah dan langsung dikonsumsi. Sedangkan kalau di perkotaan, air itu untuk mendapatkan air itu harus kita menggunakan uang. Karena apa? Prosesnya yang terlalu memakan waktu dan memakan biaya. Contoh, mendapatkan air itu harus di luar dari kota, yaitu di pedesaan, lalu diolah di pabrik dan dimasukkan dalam kemasan, baru didistribusi di kota dan dinikmati oleh masyarakat kota dengan cara membeli. Terus ini ada contoh relatif uang dan waktu. Contohnya seorang eksekutif yang bekerja di perusahaan multinasional memiliki banyak tabungan dan bisa saja mengambil pensiun ini tanpa merasa khawatir dengan simpanan uang saat menganggur. Nah, contohnya begini. Dia berhenti kerja, tapi dia mempunyai usaha, mempunyai tabungan dan melakukan usaha. Dan dia bisa mendapatkan penghasilan untuk jangka panjang. Tapi misalnya dia tidak melakukan usaha, tapi sudah mempunyai tabungan untuk jangka waktu yang tidak tahu sampai kapan dana tersebut akan habis ya. Terus di sini ada berikut ini jenis kelangkaan, yaitu satu,
kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan daya manusia, dan 3, kelangkaan sumber daya modal. Yang terakhir, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Sumber daya alam kita lihat dari sumber daya alam, contoh perkebunan, hewani, ya, yaitu perkebunan atau sawah yang memproduksi hasil untuk bahan pangan, ya. Kelangkaan sumber daya manusia, contoh kinerja dari manusia itu sendiri atau keahlian dari manusia itu sendiri. Contoh misalkan kerja perusahaan mempunyai tenaga ahli yang bisa memproduksi produk, tapi misalnya skillnya dari perusahaan dari manusia itu yang bekerja di perusahaan itu sedikit, otomatis produksi yang dihasilkan dari perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, terus ini kelangkaan sumber daya modal. Untuk melakukan daya modal ini bukan hanya otak yang kita pergunakan, tidak hanya untuk waktu yang kita pergunakan, tapi kita mempunyai modal, mulai dari bahan baku atau tempat atau waktu, ya. Di sini harus perlu modal. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan dilihat keberaniannya dalam melakukan usaha. Dengan adanya ketiga poin yang di atas, tapi jiwa kewirausahaan tidak ada, otomatis belum tentu semua menutupi semua kelangkaan ekonomi yang dialami konsumen atau permintaan dari konsumen. Terus yang terakhir, penyebab kelangkaan. 1, kemampuan produksi yang terbatas. 2, pertumbuhan penduduk. 3, perbedaan letak geografis. 4, pandemik dan bencana alam dan perang. Di sini produksi yang terbatas, maksudnya produksi yang terbatas mungkin dari bahan baku yang berkurang, atau tenaga kerjanya yang sedikit, atau keadaan pabrik tersebut, mulai dari operasionalnya, mulai dari mesin tersebut atau dan sebagainya, itu yang bisa menyebabkan suatu barang menjadi langka. Pertumbuhan penduduk, bisa aja permintaan akan barang terlalu banyak, terlalu melebihi, tapi yang disediakan produk itu terbatas. Terus yang letak geografis. Letak geografis ini dilihat dari tempat-tempat orang yang membutuhkan, yang akan mengkonsumsi barang-barang tersebut, dan letak jarak atau letak waktu dan sebagainya bisa menjadi penyebab kelangkaan. Pandemik. Sekarang kita mengalami pandemik. Pandemiknya apa? COVID-19, yang mana kita diwajibkan untuk menggunakan masker, terus mencuci tangan dan sebagainya, ya. Itu kan harus fasilitasnya harus ada. Sedangkan kalau barang tersebut tidak berproduksi atau dengan harga yang mahal, otomatis untuk produksi mungkin terbatas, ya, dan kebutuhan masyarakat akan melebihi. Karena apa? Mereka takut kena sakit atau apa dan sebagainya. Bencana alam juga begitu. Dengan adanya bencana, mungkin untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan itu terhalang atau terbatas, ya. Perang juga. Perang itu, ya, otomatis apa yang diinginkan para rakyat tersebut, tapi terbatas dari mungkin armadanya, mungkin dengan transportasinya, mungkin lintasannya dan sebagainya.
Dari sini saya menyajikan materi tentang kelangkaan ekonomi. Sekian dulu. Terima kasih telah mendengarkan materi dari Ibu. Harapan Ibu semoga materi ini bermanfaat dan berguna untuk kalian dan menjadi bekal kalian untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi dan salam sejahtera, sehat selalu. Prokes diutamakan, selalu sehat, jaga fisik, tetap belajar.